Kaisang pun juga sudah sempat salaman dengan Megawati. Gibran pun juga salaman dengan Megawati dan ditampilkan oleh pendukung Mega dan pendukung PDIP. Jangan sampai ada kesan ini sebatas untuk kepentingan kampanye politik. Bagi saya, Kaisang, Gibran ketemu dengan Megawati salaman itu sudah luar biasa. Baik. Jangan lagi dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik elektoral. Jangan lagi dijadikan alat sebagai amunisi untuk saling menyerang satu sama yang lainnya. Ya udahlah, kita udah nggak perlu lagi drama-drama. Ya, yang jelas beliau adalah orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin, ya otomatis saya harus sungkem. Dan Ya, saya kira ini adalah satu momen politik yang menurut saya cukup mengharukan ya. Jangan lagi dijadikan alat sebagai amunisi untuk saling menyerang satu sama yang lainnya. Ya Mas Kaisang cerita menjadi ketua umum PSI. Ya begitu aja, terus salaman. Ya salaman, ya terus salaman ya kita sama-sama ya selamat menjadi ketua umum PSI kan sudah tahu, sudah diberitakan. Ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Akhir-akhir ini ada banyak kelucuan dalam politik tanah air, dan kita akan kurang update jika tidak ikut tertawa. Pertemuan tiga paslon Capres dan Cawapres saat pengundian nomor urut di KPU menjadi sorotan sendiri. Sutradara drama mengatur supaya ada adegan salam-salaman di KPU. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya anak-anak yang tertangkap kamera sedang bersikap santun kepada Mega. Ya, anak-anak itu sampai 2 kali mendatangi Mega. Terlihat di video, adegan pertama sudah direspon oleh Mega dengan baik. Tapi karena merasa adegan itu belum cukup bagus atau kurang mencolok buat konten pencitraan, maka mereka kembali mendatangi Mega dan dijawab. Tanpa waktu lama, pihak pembenci Megawati menggoreng sedemikian rupa dengan memainkan play victim dengan memotong video seakan-akan Megawati mengabaikan Kaisang. Cawapres Koalisi Indonesia Maju atau KIM Gibran Rakabuming Raka menegaskan, potongan rekaman video viral yang menggunakan narasi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri enggan bersalaman dengan dirinya dan adik bungsunya, Kaisang Pangarep, adalah hoaks. Pihaknya menuturkan Megawati membalas menjabat tangannya dan Kaisang saat keduanya menghampiri Ketum PDIP tersebut dalam momen pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU. Putra sulung Presiden Jokowi itu menegaskan jika hubungannya dengan pimpinan PDIP masih baik. Begitu juga dengan Kaisang dan Prabowo. Tidak ada konflik di antara mereka terkait dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Terkait narasi-narasi negatif yang berkembang di media sosial, Wali Kota Solo itu mengatakan jika selama ini ia selalu mengingatkan relawan dan TKN Prabowo Gibran untuk tidak saling menyerang pasangan Capres-Cawapres lainnya. Waduh, telak sekali bukan? Kubu yang menyebar hoaks langsung ditangkis oleh Gibran. Mantap Mas Gibran. Tetapi baru kali ini kesantunan terlihat dengan nyata hanya dijadikan sebagai alat politik. Lalu apa sebenarnya pembicaraan saat Kaisang sungkem ke Megawati? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya menjadi ketua umum PSI saat menghampiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di arena pengundian nomor urut Capres. Usai Kaisang berbicara, keduanya lantas berjabat tangan. Megawati pun menyampaikan ucapan selamat kepada Kaisang atas pencapaiannya sebagai Ketum PSI. Tak selesai sampai di situ saja, Hasto enggan menanggapi isu Megawati bersikap acuh saat Kaisang mencium tangan. Pihaknya hanya mengatakan, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui nomor urut 3 di Pilpres 2024. Menurutnya, proses yang dilalui Ganjar Mahfud dalam kontestasi politik nasional tidak mencederai demokrasi. Akhir-akhir ini ada banyak kelucuan dalam politik tanah air, dan kita akan kurang update jika tidak ikut tertawa.
Pertemuan tiga paslon Capres dan Cawapres saat pengundian nomor urut di KPU menjadi sorotan sendiri. Sutradara drama mengatur supaya ada adegan salam-salaman di KPU. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya anak-anak yang tertangkap kamera sedang bersikap santun kepada Mega. Ya, anak-anak itu sampai 2 kali mendatangi Mega. Terlihat di video, adegan pertama sudah direspon oleh Mega dengan baik. Tapi karena merasa adegan itu belum cukup bagus atau kurang mencolok buat konten pencitraan, maka mereka kembali mendatangi Mega dan dijawab. Tanpa waktu lama, pihak pembenci Megawati menggoreng sedemikian rupa dengan memainkan play victim dengan memotong video seakan-akan Megawati mengabaikan Kaesang. Cawapres Koalisi Indonesia Maju atau KIM Gibran Rakabuming Raka menegaskan, potongan rekaman video viral yang menggunakan narasi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri enggan bersalaman dengan dirinya dan adik bungsunya, Kaesang Pangarep, adalah hoaks. Pihaknya menuturkan Megawati membalas menjabat tangannya dan Kaesang saat keduanya menghampiri Ketum PDIP tersebut dalam momen pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU. Putra sulung Presiden Jokowi itu menegaskan jika hubungannya dengan pimpinan PDIP masih baik, begitu juga dengan Kaesang dan Prabowo. Tidak ada konflik di antara mereka terkait dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Terkait narasi-narasi negatif yang berkembang di media sosial, Wali Kota Solo itu mengatakan jika selama ini ia selalu mengingatkan relawan dan TKN Prabowo Gibran untuk tidak saling menyerang pasangan Capres-Cawapres lainnya. Waduh, telak sekali bukan? Kubu yang menyebar hoaks langsung ditangkis oleh Gibran. Mantap Mas Gibran. Tetapi baru kali ini kesantunan terlihat dengan nyata hanya dijadikan sebagai alat politik. Lalu apa sebenarnya pembicaraan saat Kaesang sungkem ke Megawati? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya menjadi Ketua Umum PSI saat menghampiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di arena pengundian nomor urut Capres. Usai Kaesang berbicara, keduanya lantas berjabat tangan. Megawati pun menyampaikan ucapan selamat kepada Kaesang atas pencapaiannya sebagai Ketum PSI. Tak selesai sampai di situ saja, Hasto enggan menanggapi isu Megawati bersikap acuh saat Kaesang mencium tangan. Pihaknya hanya mengatakan, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui nomor urut 3 di Pilpres 2024. Menurutnya, proses yang dilalui Ganjar Mahfud dalam kontestasi politik nasional tidak mencederai demokrasi. Akhir-akhir ini ada banyak kelucuan dalam politik tanah air, dan kita akan kurang update jika Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.